Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 158 sampai 159, latihan 3.2 soal nomor 1. Disimak ya deh ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Latihan 3.2 pergeseran atau translasi. Nomor 1. Tentukan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Berikan penjelasanmu. Oke, yang perlu diperhatikan di sini, ini membahasnya masih tentang pencerminan. Meskipun sudah masuk ke bab pergeseran atau translasi, tetapi ini masih nyambung dengan pencerminan. Nama lain pencerminan adalah refleksi. Satu lagi yang harus kita ingat, untuk gambarnya itu yang aslinya adalah yang merah. Kemudian yang gambar hasil pencerminannya atau bukan itu adalah yang warna biru. Jadi dari merah ke biru gitu ya. Nah, kalau nanti bukan merupakan hasil pencerminan, kita disuruh memberikan alasan ya. Kenapa itu bukan merupakan sebuah pencerminan? Atau kalau itu bukan merupakan pencerminan, terus itu apa? Nah, kayak gitu. Kak Sari bantu ya. Coba kita lihat, ini dia gambarnya. Gambarnya nanti sampai F ya, A, B, C, D, E, F ya. Nah, kita lihat untuk gambar yang A dulu. Gambar aslinya itu yang merah yang sebelah kanan ini menjadi gambar yang biru di sini. Apakah ini merupakan hasil dari pencerminan? Bukan ya dek ya. Kalau misalnya dia hasil dari pencerminan, katakanlah dicerminkan dengan sumbu Y, sumbu yang tegak lurus di sini, harusnya hasil gambarnya atau gambar birunya itu kayak gini. Sret. Kemudian ke sini sret. Terus ke atas. Nah, ini harusnya warna birunya itu bentuknya seperti ini ya, kalau dia merupakan pencerminan terhadap sumbu Y. Tetapi karena warna birunya hasilnya kayak gini, jelas ini bukan merupakan pencerminan. Terus ini apa dong dari merah ke birunya ini? Ini merupakan pergeseran atau translasi. Ini Kak Sari hapus dulu. Oke, pergeseran atau translasinya gimana ini? Pergeseran itu harus kita mulai dari langkah ke kanan atau ke kiri, terus ke atas atau ke bawah. Kalau awalnya merah ini menuju ke biru, itu berarti dia melangkah ke kiri, kemudian dilanjutkan melangkah ke atas. Atau bergeser ke kiri dulu, baru bergeser ke atas gitu ya. Jadi jelas, untuk gambar yang A ini merupakan pergeseran atau translasi. Kita jawab kayak gini deh. Di sini gambar A bukan merupakan pencerminan. Jadi fokusnya ke pencerminan atau bukan gitu kan ya. Nih, gambar A bukan merupakan pencerminan. Penjelasannya kayak gini, melainkan translasi atau pergeseran. Pergeseran. Nah, pergeserannya boleh disebutkan ya, koma, pergeserannya adalah ke kiri, kemudian ke atas. Ya tadi ya, udah kita lihat tadi pada gambarnya ya, gitu. Jadi kayak gini ya untuk menjawabnya. Gambar A bukan merupakan pencerminan, melainkan translasi atau pergeseran. Pergeserannya adalah, oke, ke kiri kemudian ke atas. Itu deh untuk gambar A, beres. Nah, sekarang kita lanjut ke gambar B. Ini dia gambar B-nya. Nah, gambar aslinya adalah yang merah, kemudian gambar satunya adalah yang biru. Apakah biru ini merupakan hasil pencerminan dari merah? Jawabannya adalah iya. Jelas ya, besar gambarnya sama, bentuknya pun sama, dan ini dicerminkannya terhadap sumbu Y sebelah sini tuh ya. Jadi setiap titiknya itu jaraknya dengan cermin itu sama dek. Nah, ini yang Kak Sari tunjuk-tunjuk nih sama semua, sehingga akhirnya gambar jadinya pun mirip
sama banget, persis ya. Nah, inilah yang merupakan pencerminan. Karena yang B ini merupakan pencerminan, ya udah kita jawab tanpa alasan. Atau kalau mau dilengkapi boleh kayak gini. Gambar B merupakan pencerminan. Oke, dari gambar warna merah menjadi gambar warna biru, titik, boleh. Mau ditambahin boleh. Koma berarti ya, yang dicerminkan terhadap sumbu Y gitu. Kalau mau ditambahin kayak gini boleh. Sebenarnya sampai sini aja udah bener ya. Gambar B merupakan pencerminan, titik. Kan tadi kita disuruh memberikan alasan, itu sebenarnya kalau dia bukan hasil pencerminan. Tetapi kalau dia merupakan pencerminan, sebetulnya tidak perlu alasan. Kalaupun mau dilengkapi boleh. Nih, gambar B merupakan pencerminan dari gambar warna merah menjadi gambar warna biru yang dicerminkan terhadap sumbu Y gitu. Boleh ya. Lanjut sekarang gambar yang C. Untuk gambar yang C, gambar aslinya yang merah, terus gambar satunya lagi yang biru. Apakah ini merupakan hasil pencerminan? Bukan ya. Meskipun cerminnya yang cermin miring kayak gini sekalipun ya. Nah, ini tetap bukan ya, Dek ya. Kok tahu, Kak? Ya tahu, coba aja lihat. Harusnya kalau titik aslinya di sini, maka titik hasil pencerminannya itu sebelah sini. Kalau ini titiknya di sini, maka hasil pencerminannya itu kurang lebih di sini ya. Nah, kemudian ini titik yang di sini, harusnya hasil pencerminannya itu di sini. Lah, ini kan beda. Ya, beda banget. Jadi ini bukan pencerminan. Harusnya kalau pencerminan yang biru itu agak miring kayak gini, Dek. Karena ini bukan pencerminan, terus ini apa dong? Ini lagi-lagi adalah pergeseran atau translasi. Digesernya kemana? Dari ke kanan, kemudian dilanjutkan ke bawah gitu. Ciri-ciri pergeseran adalah gambarnya sama persis, besarnya juga sama persis, hanya saja dia berpindah tempat ya. Kalau ini merah ke biru itu gesernya ke kanan kemudian ke bawah. Jelas ya? Nah, sekarang kita jawab. Nih, gambar C bukan merupakan pencerminan, melainkan pergeseran. Gimana sih? Pergeseran dalam kurung translasi gitu. Kemudian kalau mau disebutkan pergeserannya boleh. Pergeserannya adalah ke kanan ya kan? Lalu ke bawah. Gitu, boleh. Ini pokoknya gambarnya selalu dari yang merah ke yang biru loh ya, karena pada pertanyaan tadi sudah dijelaskan ya. Gambar C bukan merupakan pencerminan, melainkan pergeseran atau translasi. Pergeserannya adalah ke kanan lalu ke bawah, titik. Sebenarnya kalian untuk menjawab seperti ini menggunakan kalimat sendiri-sendiri boleh loh ya, nggak harus sama persis kayak punyanya Kak Sari ya. Pakai redaksimu sendiri-sendiri boleh deh. Yang penting intinya aja yang harus sama, kayak gitu ya. Intinya tadi yang C ini bukan pencerminan tapi translasi, pergeserannya ke kanan kemudian ke bawah. Kalau yang B ini jelas pencerminan terhadap sumbu Y. Intinya sih hanya kayak gitu aja. Nah, kalau masalah kalimatnya boleh samaan kayak gini, boleh, atau beda juga boleh.
terserah ya deh ya. Kamu sudah kelas 9, sudah lebih dewasa, sudah lebih bisa mengambil keputusan mana yang baik buat kamu. Kalau menurutmu kalimatnya Kak Sari ini ada yang kurang tepat, ya kamu revisi sendiri versi kamu. Nah, itu malah lebih baik. Jadinya nanti kamu lebih percaya diri ketika menyajikan jawaban ini ke guru kelas masing-masing. Ya, Nah sekarang Kak Sari bantu untuk membahas gambar yang D. Ini dia gambar yang D, dari merah ke biru. Apakah ini pencerminan? Bukan. Ini apa dong? Translasi juga atau pergeseran. Pergeserannya ke kanan, kemudian ke atas. Bisa menulisnya seperti ini kalau versinya Kak Sari. Di sini gambar D bukan merupakan pencerminan, melainkan pergeseran atau translasi dari, atau gimana ya, koma kayak tadi ya. Nah, pergeserannya ke kanan lalu ke atas. Sudah gini, gambar D bukan merupakan pencerminan, melainkan pergeseran atau translasi. Pergeserannya ke kanan lalu ke atas. Oke ya, jelas ya, ke kanan terus belok ke atas gitu maksudnya. Nah sekarang untuk yang E, apakah ini pencerminan? Jelas bukan. Pencerminan itu ciri-cirinya besar gambarnya itu harus sama persis loh, dan posisinya juga harus sama persis setelah hasil cerminnya. Misalnya ini kan seperti dicerminkan dengan sumbu Y. Nah, titiknya ini harusnya di sini, ini udah bener di sini. Nah, titik yang satu lagi ini harusnya di sini dong. Ya, titik yang ini harusnya agak sini dong. Di sini ya ke sini. Kayak gitu kan harusnya. Nah, tetapi ini gimana? Oh, dari merah ke biru ya. Berarti Kak Sari harusnya nyebutnya gini. Titik ini jadinya harusnya di sini. Titik yang sini harusnya di sini. Titik yang sebelah sini harusnya ini, titik yang di sini harusnya di sini. Tuh, harusnya jadinya gambarnya sekecil ini loh, yang biru. Kan sudah ditekankan di awal tadi, gambar aslinya yang merah, hasilnya adalah yang biru. Harusnya hanya sekecil ini. Nah, tetapi ternyata birunya besar banget. Bener kan ya? Jadi jelas ini bukan merupakan pencerminan. Terus kalau bukan merupakan pencerminan, ini apa dong? Ini adalah dilatasi. Nah, ini adalah dilatasi dari merah ke biru. Dilatasi itu apa? Dilatasi itu perbesaran atau boleh juga pengecilan. Karena ini awalnya adalah lebih kecil menjadi lebih besar, jadi dilatasinya menggunakan sifat perbesaran. Terus gimana dong jawabnya, Kak? Kayak gini aja. Sini gambar E bukan merupakan pencerminan, melainkan dilatasi dengan sifat perbesaran. Nah, ini tetap loh ya, dari gambar yang warna merah ke gambar yang warna biru loh ya. Walaupun Kak Sari tidak sebutkan di sini karena di soalnya kan sudah ada. Jadi intinya gambar E bukan merupakan pencerminan, melainkan dilatasi dengan sifat perbesaran gitu ya. Dilatasi itu kalau di kamera kita itu seperti zoom in, zoom out itu loh, Dek. Jadi bisa diperkecil, bisa diperbesar. Ada dua macam memang, ada yang perbesaran, ada yang pengecilan ya, tergantung faktor skalanya gitu. Mau diperbesar 2 kali, diperbesar 3 kali dan seterusnya bisa. Atau kalau diperkecil itu dengan kata lain diperbesar 1/2, 1/3 dan seterusnya. Itu nanti gambarnya malah semakin kecil. Kalau dalam hal ini dia diperbesar ya. Tuh, tadinya hanya sekian menjadi lebih besar sekian.
Namanya dilatasi dengan sifat perbesaran. Oke, kalau mau samaan kalimatnya kayak Kak Sari gini boleh. Dilengkapi sendiri ditambah dari merah ke biru juga boleh. Silahkan. Yang penting intinya yang harus sama, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke gambar berikutnya. Untuk gambar yang F, merah ini gambar asli, biru ini gambar hasilnya ya. Nah, awalnya merah kayak gini, menjadi biru seperti ini. Pertanyaan pertama, apakah ini merupakan hasil dari pencerminan? Jelasnya bukan ya. Kenapa bukan? Karena gambarnya berubah. Harusnya kan trapesium yang sisi atasnya ini lebih panjang menjadi trapesium yang sisi atasnya lebih pendek. Ini jelas bukan pencerminan ya. Kalau pencerminan tuh nanti hasilnya tuh kurang lebih harusnya kayak gini. Nah, gitu ya. Tapi ini pun masih salah. Ini dicerminkan dengan cermin apa dong kalau kayak gini? Nah, intinya bukan pencerminan deh, gitu ya untuk gambar yang F. Terus apa dong, Kak, kalau bukan pencerminan? Ini adalah rotasi. Rotasi atau perputaran. Jadi dari yang merah ini diputar menjadi yang biru di sini, Dek. Oke, ini diputarnya searah jarum jam gitu. Kita jelaskan kayak gitu aja, seperti ini. Yang pertama yang harus kita tekankan, gambar F bukan merupakan pencerminan. Itu harus kita sebutkan karena pada soal tadi kan pertanyaannya adalah pencerminan ya. Kemudian kalau bukan merupakan pencerminan harus kita sebutkan. Terus apa dong? Melainkan rotasi searah jarum jam. Nih, kalau mau ditambahin merah ke biru gini nih. Dari gambar merah ke gambar biru. Nah, gitu tuh kalau mau disebutkan merah sama birunya. Boleh ya. Gambar F bukan merupakan pencerminan, melainkan rotasi searah jarum jam dari gambar merah ke gambar biru. Udah deh, berarti selesai ya. 6 gambar sudah kita bahas dari A sampai F. Mudah-mudahan kamu paham dengan penjelasannya Kak Sari. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanya aja di kolom komentar, nanti ku bantu jawab. Kalau mau gabung di grup juga masih boleh, karena kamu masih siswa kelas 9 ya. Nanti kalau udah lulus baru dipersilahkan untuk meninggalkan grupnya. Cara gabung grup di 081 456 10 9 8 7 0. Silahkan aja langsung chat ke nomor ini. Oke deh, Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus kalau kamu belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.